wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Stiorini dengan NIM K71200066, mahasiswi semester 3, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kebumen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 11 Maret. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan proses pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua, kelas 5 Sekolah Dasar. Wabarakatuh, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, baik. Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Tadi Ibu lihat Dodi yang pertama kali masuk Google Meet. Ayo Dodi pimpin doa untuk teman-temannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya, sebagai bentuk rasa nasionalisme dalam diri kita. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya. Selanjutnya kita akan tepuk dan salam PPK dulu supaya pembelajarannya lebih semangat lagi, oke? Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK, salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Hebat anak-anak Ibu. Oke, selanjutnya kalian silakan presensi terlebih dahulu ya. Linknya sudah Ibu sebar di grup WhatsApp. Silakan masuk nanti ke Google Form dan diisi data-datanya. Oke, ingat ya harus diisi supaya nanti keterangannya tidak alfa. Silakan presensi terlebih dahulu ya. Sudah cek presensinya tadi, sudah isi semua ya. Oke, pembelajaran pada hari ini kita belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua. Tapi sebelum masuk ke materi, Ibu mau tanya, masih ada yang ingat tidak ya? Kemarin itu kita belajar apa ya? Ide pokok, ada lagi? Ya, organ gerak hewan. Hari ini kita juga akan belajar ide pokok diperdalam dengan macam-macam paragraf dan cara menentukannya berdasarkan kalimat utama. Lalu kita juga akan belajar macam-macam alat gerak hewan disertakan fungsinya. Lalu juga nanti akan ada gambar cerita. Nah, untuk itu tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, siswa diharapkan dapat menentukan ide pokok dari sebuah teks dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat membuat sebuah karangan berdasarkan ide pokok. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan macam-macam alat gerak hewan dan fungsinya secara tepat.
Yang keempat, siswa dapat membuat rancangan model sederhana alat gerak hewan dengan benar. Yang kelima, siswa dapat membuat model sederhana alat gerak hewan dengan benar. Lalu yang keenam, siswa dapat menyusun gambar cerita secara tepat. Dan yang terakhir, siswa dapat membuat sebuah cerita berdasarkan gambar dengan tepat. Itu tadi tujuh tujuan pembelajaran kita. Semoga dapat tercapai semuanya ya, dapat terlaksana. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi pertama. Oke, kita masuk ke materi ya. Ibu izin share screen, nanti beritahu layarnya sudah muncul atau belum ya. Sudah muncul? Ya, lanjutkan ya. Hari ini yang pertama ada ide pokok. Nah, Ibu mau tanya, di sini ada yang suka baca buku, majalah, koran? Di dalamnya pasti ada teks ya. Nah, teks itu biasanya dibaca lalu ditentukan maksud dari teksnya itu apa ya. Nah, kemarin kita sudah bahas sedikit tentang ide pokok. Ibu mau tanya, ide pokok itu apa sih? Masih ada yang ingat? Ya, inti katanya Andin. Ada lagi? Ya, Bella? Oh, katanya Bella kalimat utama. Oke, betul, tidak ada yang salah. Ide pokok itu gambaran umum atau inti dari sebuah paragraf. Nah, maksudnya apa? Jadi, ide pokok ini adalah inti atau bisa dibilang jantungnya dari sebuah paragraf. Jadi, kalian bisa memahami paragraf tersebut masuknya apa sih? Nah, itu dilihat dari cara menentukan ide pokoknya. Lalu ide pokok itu ada cara menentukannya loh. Bagaimana cara menentukannya? Yang pertama, kita harus mengenali tipe atau jenis paragrafnya. Paragraf itu ada 4 tipe ya. Yang pertama itu ada deduktif, induktif, lalu ada deduktif-induktif atau disebut campuran, dan yang terakhir ada ineratif. Nah, bedanya apa Bu nanti setelah ini? Lalu yang kedua, memahami perbedaan kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalian harus bisa bedakan mana yang dimaksud kalimat utama, mana yang dimaksud kalimat penjelas. Kalimat utama itu adalah pokoknya. Nanti diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas. Nah, yang ketiga, itu mencari kalimat utama dalam paragraf. Tadi kan yang kedua memahami. Paham tidak maksud kalimat utama itu apa? Oh, kalimat utama itu kalimat yang pokok atau kalimat yang umum, nanti diikuti oleh kalimat penjelas. Nah, itu nanti kalian akan menemukan yang disebut dengan kalimat utama. Yang keempat, kalimat utama berisi gagasan pokok dari paragraf tersebut. Nah, ini. Jadi, kalimat utama itu bisa merupakan ide pokok atau nanti kalimat utama itu digabung dengan kalimat penjelas baru ditentukan ide pokoknya. Intinya kalimat utama itu gambaran dari ide pokoknya itu seperti apa nanti. Yang kelima, yang kelima itu kalimat utama dapat terletak di awal, di tengah, di akhir, atau di awal dan di akhir paragraf. Nah, ini tadi. Jenis paragrafnya itu apa? Beda-beda setiap penempatan kalimat utamanya. Kalimat utama berupa pernyataan umum yang diperinci dengan kalimat lain. Tadi Ibu sudah jelaskan di awal. Kalimat utama itu atau pernyataan atau kalimat utama atau kalimat umum itu biasanya pernyataan umum yang nanti diikuti kalimat penjelas di belakangnya atau kalimat penjelasnya dulu baru kalimat utamanya. Oke, selanjutnya kalimat utama itu tidak mengandung kata acuan seperti tersebut, lalu stripnya itu tidak, karena nanti dianggapnya rancu atau maknanya berbeda, maknanya ganda gitu, menafsirkan atau menimbulkan makna yang lain. Selanjutnya, kalimat utama itu biasanya mengandung kata kunci seperti yang terpenting adalah, pada prinsipnya, sebagai kesimpulan, jadi dengan demikian intinya dan yang lainnya. Selanjutnya, kalimat penjelas biasanya mengandung kata kunci seperti dengan kata lain, hal itu, artinya, cara tersebut, hal tersebut, selain itu, karena hal itu, akibatnya, sebagai contoh, contohnya, dan oleh karena itu. Jadi, kalian bisa menentukan ini kalimat utama atau penjelas ya. Lihat saja dari struktur kalimat atau
kata yang digunakan di dalamnya. Jika kata tersebut menjelaskan atau memberitahu, itu biasanya adalah kalimat penjelas. Nah, begitu ya. Nah, Ibu, wah, tugas ternyata ya. Oke, selanjutnya Ibu punya tugas, mudah kok. Ibu punya judulnya gajah. Nanti kalian kembangkan judul ini beserta dengan ide pokok yang sudah Ibu berikan. Bisa dilihat ya di layar, ada 3 ide pokok. Yang pertama, gajah itu tubuhnya besar. Wah, gajah tubuhnya besar, dikembangkanlah jadi sebuah paragraf ya. 3-5 kalimat saja, tidak usah banyak-banyak ya. Lalu selanjutnya, ada gajah itu ditemukannya di hutan. Oh, gajah ditemukannya di hutan katanya ya. Lalu hutan tropis dan padang rumput. Nah, selanjutnya gajah itu hidupnya kelompok, dia dan memiliki pemimpin tertentu. Jadi nanti kalian merangkai ini jadi sebuah teks. Oke? Nanti ditulis di buku tulis, difoto, dikirimkan ke WhatsApp pribadi. Jangan di grup ya, dikirimkan di WhatsApp pribadi saja. Ibu tunggu waktunya 15 menit, cukup? Cukup ya, anak Ibu sudah pintar-pintar, sudah hebat, sudah paham. Oke, Ibu tunggu 15 menit ya, nanti dikumpulkan. Terima kasih. Oke, terima kasih sudah bergabung ke Google Meet kembali. Tadi Ibu sudah cek, sudah kirim semua. Anak-anak hebat, luar biasa, tepat waktu. Applause dulu untuk kalian. Oke, tadi kita bicara tentang ide pokok. Itu di awal tentang apa ya teksnya? Tentang ikan. Ikannya kenapa ya? Oh, geraknya dengan ekor dan sirip. Alat geraknya ekor dan sirip. Tadi juga ada gajah ya. Gajah punya 4 kaki, 4-empatnya digunakan untuk berjalan. Bicara soal alat gerak itu apa sih? Alat gerak adalah organ gerak. Iya. Alat gerak itu adalah organ gerak adalah alat gerak pada makhluk hidup yang berfungsi untuk berjalan, berlari, melompat, berenang, dan lain sebagainya. Jadi untuk memudahkan hewan bergerak atau makhluk hidup lainnya bergerak juga dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, alat gerak itu punya macamnya ya, ada banyak macamnya. Tadi di ikan ada ekor, ada sirip, lalu ada apa lagi ya? Banyak, ada yang tahu? Sayap, kata Denny. Iya, ada sayap. Ada yang lain? Iya, ada tangan, Deviana. Betul, ada tangan juga. Nah, alat gerak pada hewan itu ada banyak macamnya ya. Ada sayap, ada sirip, ada tangan, ada kaki, ada ekor. Nah, sayap itu apa ya? Oh iya, bagus. Sayap itu adalah alat gerak pada burung. Betul. Burung bergeraknya dengan sayap ya, mengepakkan sayap ya. Ya, betul. Sayap merupakan alat gerak yang digunakan hewan terbang. Tadi bagus sudah sebut burung katanya. Seperti ada nyamuk juga, ada kelelawar, ada lalat, lebah, tawon, gagak, elang, dan lain-lainnya ya. Yang kedua ada sirip. Ada yang tahu sirip itu apa? Ya, betul. Katanya sirip itu pada ikan. Iya, betul. Sirip ada pada ikan ya. Sirip itu membantu ikan berenang lebih lincah. Selain ekor, ada sirip juga yang bantu untuk berenang. Nah, hewan yang punya sirip apa aja ya? Banyak. Apa? Lumba-lumba. Lumba-lumba punya sirip? Punya. Ikan ya kebanyakan ya. Oke, yang ketiga ada apa? Ada tangan. Kok tangan buat bergerak, Bu? Iya, tangan buat bergerak. Pada hewan seperti kera dan lain-lain, itu bergeraknya pakai tangan. Dan lain-lainnya itu apa, Bu? Ada simpanse, ada kera, ada monyet, orang utan, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat ada kaki.
kaki tadi ya, di awal sudah gajah bergeraknya dengan kaki, jerapah juga dengan kaki ya. Lalu yang terakhir ada ekor. Ada Bu yang gerak pakai ekor. Ekor ini biasanya untuk keseimbangan gerak seperti pada tikus, pada kalajengking. Nah, pada kalajengking selain untuk menjaga keseimbangan, dia untuk apa ya? Ya, betul kata Devi. Betul, kalajengking itu punya ekornya, di situ ada racun untuk perlindungan diri. Oke, ini ada tugas. Tugasnya adalah melengkapi kotak-kotak yang kosong. Jadi nanti kalian tulis di buku tulis kalian itu nama hewannya yang pertama, lalu sebutkan kotak-kotak itu isinya apa. Misalnya itu ada gambar buaya. Lalu kotak yang paling ujung itu ekor namanya. Nah, fungsinya ekor itu untuk apa? Lalu nanti di foto hasilnya dikirimkan ke WhatsApp pribadi Ibu ya. Oke, tadi Ibu sudah cek ya. Terima kasih sudah kembali lagi ke Google Meet. Ibu sudah cek, sudah kumpul semua. Hebat, luar biasa. Terima kasih sudah tepat waktu juga. Nah, selanjutnya ini ada tugas. Nah, ini tugasnya secara berkelompok. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya ya, yaitu gambar cerita. Dulu waktu kecil pernah baca buku cerita yang ada gambarnya atau mungkin buku komik? Wow, pernah. Dodi semangat sekali, sering baca komik ya? Lalu, artinya gambar cerita itu apa ya? Oh, belum tahu, Bu. Oke. Gambar cerita adalah perpaduan antara gambar dan tulisan yang membentuk suatu cerita. Di dalam gambar cerita, gambar ini diterangkan atau dijelaskan lewat tulisan atau bagaimana digambarkannya kegiatan tokoh melalui lukisan gambar tadi. Nah, lalu tujuannya apa ya? Ya, Sinta? Oh, supaya bukunya lebih menarik. Iya, supaya bukunya lebih menarik, kata Sinta. Bisa juga. Jadi, tujuan gambar cerita adalah untuk memberikan ilustrasi atau gambaran kepada pembaca mengenai peristiwa apa yang terjadi di dalam cerita tersebut. Lalu, peristiwa tersebut akan diimajinasikan atau digambarkan melalui gambar-gambar yang dirangkai dalam sebuah cerita tersebut. Gambar cerita ini juga dibuat agar teks cerita itu lebih menarik supaya nanti pembaca punya imajinasi atau punya gambaran seperti apa ya ceritanya, dan biasanya kan warna-warna yang dipakai itu warna-warna cerah yang memikat ya. Gitu. Selanjutnya ada tugas. Jadi di sini ada 4 gambar yang belum ada ceritanya. Nanti kalian akan menuliskan cerita yang tepat untuk melengkapi gambar tersebut. Nah, ini secara berkelompok ya. Ibu sudah membagi kelompok. Tadi Ibu sudah undi. Nama kelompoknya ada di grup dan nama anggota dan nama kelompoknya ada di grup WhatsApp. Jadi silahkan dilihat. Ini dituliskan di kertas lembar, satu orang saja yang tulis, tidak apa-apa. Tapi semuanya berkontribusi ya, tidak boleh tidak. Jadi nanti kalian diskusi kira-kira kalimat apa ya yang cocok untuk mengisi gambar tersebut. Nanti dituliskan di kertas HVS, lalu atau di buku tulis juga tidak apa-apa. Di foto, dikirimkan ke WhatsApp grup. Nanti Ibu tampilkan, lalu kalian jelaskan cerita yang sudah kalian buat. Ya, itu tadi rangkaian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Ibu menyimpulkan, Ibu mau tanya, masih ada yang ingat tadi dari awal kita belajar apa saja ya? Ya, Wisnu, silahkan. Oh, kita belajar teks. Teks tentang apa? Alat gerak hewan. Ditentukan ide pokoknya ya. Oke, ada lagi? Ya, Bella? Oh, mengerjakan soal alat gerak hewan. Iya, ada lagi? Cukup? Oke. Ya, betul. Kita hari ini belajar tentang ide pokok, lalu juga belajar tentang paragraf,
tentang kalimat utama, cara menentukan ide pokok juga. Lalu kita belajar tentang macam-macam alat gerak hewan dan fungsinya. Tadi juga ada tugas kelompok, jangan lupa untuk dikerjakan. Lalu tadi yang terakhir ada gambar cerita, tadi sudah diskusi dengan kelompoknya dan sudah mengemukakan tentang diskusi kelompoknya, hebat. Oke, selanjutnya ada kuis di Quizizz. Ibu sudah kirimkan linknya di grup WhatsApp, silahkan dilihat, dikerjakan. Perhatikan baik-baik, itu ada batas waktu pengerjaannya. Jadi silahkan dilihat, diperhatikan soalnya dijawab dengan tepat ya. Harus dikerjakan ya, karena nanti ibu tahu siapa yang tidak mengerjakan. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semua anak-anak berpartisipasi, semuanya aktif, semuanya luar biasa hebat. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat ya. Oke, yang mau pimpin doa penutup? Ya, Dodi lagi silahkan. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.